Bayangin, kamu mencintai seseorang sepenuh hati. Kalian pernah bersumpah di bawah langit yang sama, hidup dan mati bersama. Tapi suatu hari, dia menatapmu seperti orang asing. Seolah semua kenangan itu tidak pernah ada. Dan yang lebih menyakitkan, dia sekarang berdiri di sisi musuhmu. Ini bukan sekedar kisah cinta biasa. Ini tentang takdir, pengorbanan, dan cinta yang benar-benar hilang. Dan percayalah, semua yang akan terjadi setelah ini jauh lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Cerita ini terjadi di dunia kultivasi kuno, di mana manusia, dewa, dan iblis hidup di batas yang tipis. Ada 3 wilayah besar: alam manusia, alam abadi, dan alam iblis. Selama ribuan tahun, ketiganya hidup dalam keseimbangan rapuh. Tapi di balik kedamaian itu, ada satu legenda terlarang tentang cinta yang hilang, sebuah kutukan kuno. Konon siapapun yang terkena kutukan ini akan kehilangan semua kenangan tentang orang yang paling dia cintai. Dan ironisnya, mereka justru akan menjadi musuh orang itu. Awalnya orang menganggap ini hanya cerita, sampai semuanya benar-benar terjadi. Part 1. Pengenalan karakter. Kita mulai dengan tokoh utama kita, Lin Yue. Seorang gadis dari sekte kecil, bakatnya biasa saja, bahkan bisa dibilang lemah. Tapi dia punya satu hal yang langka, hati yang sangat tulus. Dia tidak peduli soal kekuatan atau status. Yang dia inginkan cuma satu, hidup tenang bersama orang yang dia cintai. Dan orang itu adalah Shen Li. Shen Li berbeda jauh darinya. Dia jenius kultivasi, dingin, tenang, dan selalu terlihat tak tersentuh. Banyak orang takut padanya, banyak juga yang iri. Tapi hanya Lin Yue yang bisa melihat sisi lain dari Shen Li. Di depan Lin Yue, Shen Li bukan jenius dingin. Dia hanya seorang pria biasa yang bisa tersenyum, bercanda, bahkan cemburu. Dan pelan-pelan, hubungan mereka berubah dari teman menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka saling berjanji, jika suatu hari dunia menjadi musuh kita, kita tetap akan berdiri bersama. Kedengarannya indah kan? Tapi mereka tidak tahu, janji itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan di masa depan. Part 2. Pertemuan and awal cerita. Segalanya mulai berubah saat sebuah misi sederhana diberikan pada mereka. Mereka dikirim ke sebuah reruntuhan kuno, tempat yang konon menyimpan artefak legendaris. Awalnya, semuanya berjalan normal. Mereka bertarung bersama, melindungi satu sama lain. Ada momen kecil yang manis, seperti ketika Shen Li diam-diam melindungi Lin Yue dari serangan fatal. Atau saat Lin Yue tersenyum dan bilang, "Aku tidak takut selama kamu di sini." Tapi, di dalam reruntuhan itu, mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Sebuah batu hitam yang memancarkan energi aneh. Begitu Lin Yue mendekat, batu itu langsung bereaksi. Cahaya gelap menyelimuti ruangan, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Dan di saat itu, sebuah suara misterius berbisik, "Cinta adalah kelemahan terbesar." Mereka tidak tahu, itu adalah awal dari kehancuran mereka. Part 3. Konflik dimulai. Setelah kembali dari misi itu, sesuatu terasa berbeda. Awalnya hal kecil. Shen Li mulai bersikap dingin, lebih dari biasanya. Dia jarang berbicara. Dan anehnya, dia mulai menghindari Lin Yue. Lin Yue mencoba mengerti. Dia berpikir mungkin Shen Li hanya lelah. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suatu hari saat mereka bertemu, Shen Li menatapnya dan berkata, "Kita pernah bertemu sebelumnya." Di situlah semuanya mulai runtuh. Lin Yu tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi wajah Shen Li benar-benar serius. Tidak ada kehangatan, tidak ada kenangan. Seolah semua yang mereka lalui tidak pernah terjadi. Dan yang lebih menyakitkan, Shen Li mulai mendekat ke pihak yang berlawanan.
Dia bergabung dengan faksi elit yang diam-diam berencana menghancurkan sekte Lin Yu. Lin Yu tidak mengerti kenapa orang yang dia cintai tiba-tiba menjadi orang asing. Tapi ini baru permulaan, karena yang sebenarnya terjadi jauh lebih gelap dari sekadar kehilangan ingatan. Part 4. Misteri End. Masa lalu terungkap. Lin Yue mulai mencari jawaban. Dia menyelidiki reruntuhan itu, dan akhirnya menemukan kebenaran yang mengerikan. Batu hitam itu bukan artefak biasa. Itu adalah inti dari kutukan kuno. Cinta yang hilang. Kutukan yang akan menghapus semua kenangan cinta dan menggantinya dengan kebencian. Dan lebih parah lagi, kutukan ini tidak bisa dibatalkan dengan cara biasa. Hanya ada satu cara untuk memecahkannya: pengorbanan. Tapi belum selesai. Saat Lin Yue menggali lebih dalam, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kutukan itu tidak aktif secara acak. Itu memilih targetnya. Dan Shen Li bukan korban pertama. Ternyata, ribuan tahun lalu, ada seorang dewa yang mengalami hal yang sama. Dan akibatnya, dia membantai orang yang paling dia cintai dengan tangannya sendiri. Disinilah cerita mulai terasa lebih berat. Karena sekarang, Lin Yue sadar, Shen Li bukan hanya lupa. Dia bisa saja suatu hari mencoba membunuhnya. Part 5. Ancaman besar muncul. Dan benar saja, situasi semakin memburuk. Faksi tempat Shen Li bergabung mulai bergerak. Mereka menyerang sekte kecil, termasuk tempat Lin Yue berasal. Dan kali ini, Shen Li ada di garis depan. Pertarungan terjadi. Api, pedang, energi spiritual, semuanya bercampur. Lin Yue berdiri di hadapan Shen Li. Dia tidak menyerang. Dia hanya menatapnya dengan mata penuh harapan. Shen Li, ini aku. Tapi yang dia dapat hanya tatapan dingin. Tanpa ragu, Shen Li mengangkat pedangnya dan menyerang. Di momen itu, hati Lin Yue benar-benar hancur. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena orang yang dia cintai tidak lagi mengenalnya. Dan yang lebih menakutkan, ini baru awal dari perang yang lebih besar. Part 6. Perkembangan emosi N. Ikatan. Meski terluka, Lin Yue tidak menyerah. Dia tetap percaya, di dalam diri Shen Li masih ada perasaan itu. Dia mulai mendekatinya lagi dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai orang asing. Dan anehnya, Shen Li mulai merasa sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Setiap kali dia melihat Lin Yue, hatinya terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi dia tidak tahu apa. Disinilah emosi cerita jadi sangat kuat, karena meskipun ingatan hilang, perasaan itu tidak sepenuhnya mati. Dan Lin Yue mulai menyadari cinta mereka belum benar-benar hilang. Tapi mereka tidak tahu ada seseorang yang mengawasi mereka dari bayangan. Part 7. Twist besar. Dan inilah bagian yang benar-benar mengubah segalanya. Ternyata, orang yang mengaktifkan kutukan itu bukan kebetulan. Itu adalah guru Shen Li sendiri. Ya, orang yang selama ini dianggap sebagai sosok bijak. Dia sengaja mengaktifkan kutukan untuk memutus hubungan Shen Li dengan Lin Yue. Kenapa? Karena dia tahu, jika Shen Li tetap bersama Lin Yue, dia tidak akan pernah mencapai kekuatan tertinggi. Cinta dianggap sebagai kelemahan. Jadi, satu-satunya cara adalah menghapusnya. Di titik ini, cerita berubah dari tragedi cinta menjadi pengkhianatan besar. Guru itu berencana menggunakan Shen Li untuk membuka gerbang alam iblis. Part 8. Ketegangan meningkat. Perang besar tidak bisa dihindari lagi.
Semua sekte bersiap. Alam abadi mulai turun tangan. Dan di tengah semua itu, Lin Yue membuat keputusan berbahaya. Dia akan masuk ke inti kutukan dan menghancurkannya dari dalam. Tapi risikonya, dia bisa kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Sementara itu, Shen Li mulai mengalami kilasan ingatan. Potongan-potongan kecil, awa, janji, momen bersama Lin Yue. Dia mulai ragu. Dan ini penting banget, karena ini menunjukkan bahwa bahkan kutukan sekuat itu tidak bisa sepenuhnya menghancurkan cinta sejati. Tapi, apakah itu cukup? Part 9. Klimaks. Pertempuran terakhir dimulai. Langit berubah gelap. Energi iblis memenuhi dunia. Guru Shen Li membuka gerbang dan hampir berhasil. Lin Yue masuk ke pusat kutukan. Di sana, dia melihat semua kenangan mereka, semua yang hilang, dan tanpa ragu, dia memilih satu hal. Dia mengorbankan dirinya untuk mengembalikan ingatan Shen Li. Di dunia nyata, Shen Li tiba-tiba berhenti, matanya berubah, dan akhirnya dia mengingat semuanya. Lin Yue, janji mereka, semua, tapi sudah terlambat. Kesimpulan emosional. Kutukan hancur. Gerbang iblis tertutup. Perang berakhir. Dunia selamat. Tapi, Lin Yue menghilang. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak. Seolah dia tidak pernah ada. Shen Li berdiri sendirian. Di tempat terakhir mereka bertemu. Sekarang, dia yang mengingat segalanya. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang dulu dirasakan Lin Yue. Kehilangan. Cerita ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang harga dari cinta. Kadang, cinta tidak hilang karena waktu, tapi karena takdir yang terlalu kejam. Dan mungkin, di suatu tempat di kehidupan lain, mereka akan bertemu lagi. Tapi untuk sekarang, yang tersisa hanya satu hal. Cinta yang pernah ada, dan kini benar-benar hilang. Part 11. Setelah kehilangan, awal yang sepi. Waktu berlalu, tapi bagi Shen Li, semuanya terasa berhenti. Dunia kembali damai. Sekte-sekte mulai membangun ulang. Orang-orang menyebutnya pahlawan. Tapi anehnya, semua itu terasa kosong. Setiap malam, Shen Li berdiri di tempat yang sama. Di bawah pohon tua, tempat dia dan Lin Yue dulu berbicara tentang masa depan. Dia mencoba mengingat suara Lin Yue. Cara dia tertawa, cara dia memanggil namanya. Tapi semakin dia mencoba, semakin terasa jauh. Dan ini bagian yang paling menyakitkan. Dia mulai lupa detail kecil tentang Lin Yue. Bukan karena kutukan lagi, tapi karena waktu yang perlahan menghapus semuanya. Dan disinilah cerita jadi semakin dalam. Karena sekarang, Shen Li sadar sesuatu yang menakutkan. Dia takut bahwa suatu hari nanti, dia akan melupakan Lin Yue sepenuhnya. Dan jika itu terjadi, maka pengorbanan Lin Yue benar-benar akan sia-sia. Tapi, di saat dia hampir menyerah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Part 12. Tanda yang tidak masuk akal. Suatu malam, angin bertiup pelan. Daun-daun jatuh satu persatu. Dan Shen Li mendengar sesuatu. Sebuah suara, sangat pelan. Jangan lupa. Dia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Awalnya dia pikir itu hanya halusinasi. Tapi kemudian, hal-hal kecil mulai muncul. Bunga yang tiba-tiba mekar di musim yang salah. Jejak energi spiritual yang sangat familiar dan mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, dia melihat Lin Yue berdiri di kejauhan, tersenyum. Tapi setiap kali dia mencoba mendekat, Lin Yue selalu menghilang. Dan setiap kali itu terjadi, Shen Li bangun dengan perasaan yang sama. Kosong, tapi juga penuh harapan. Ini bukan kebetulan. Dan disinilah penonton mulai sadar.
Lin Yue mungkin belum benar-benar hilang. Part 13, Rahasia yang Tersembunyi. Shen Li mulai menyelidiki lagi. Dia kembali ke runtuhan lama, tempat semuanya dimulai. Dan di sana, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah simbol kuno, tersembunyi di balik batu yang dulu hancur. Simbol itu bukan bagian dari kutukan. Itu adalah sesuatu yang lain, sebuah segel perlindungan. Dan setelah mempelajarinya, Shen Li akhirnya memahami satu hal penting. Lin Yue tidak hanya menghancurkan kutukan, dia juga menyegel sebagian jiwanya sendiri untuk melindungi sesuatu. Tapi apa? Di titik ini, misteri kembali muncul, karena ternyata pengorbanan Lin Yue bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Part 14, Dunia yang Berubah. Sementara Shen Li mencari jawaban, dunia mulai berubah lagi. Energi iblis yang dulu hampir menghancurkan segalanya tidak sepenuhnya hilang. Mereka hanya bersembunyi. Dan sekarang, mereka mulai bangkit kembali. Kali ini, lebih diam, lebih licik. Desa-desa kecil mulai menghilang. Orang-orang kehilangan ingatan mereka. Dan pola itu terasa sangat familiar. Ini bukan serangan biasa. Ini seperti versi baru dari kutukan cinta yang hilang. Dan disinilah semuanya terasa terhubung. Seolah seseorang sedang mencoba menciptakan ulang tragedi yang sama, tapi dengan skala yang jauh lebih besar. Part 15, Kemunculan Sosok Misterius. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang gadis misterius. Dia tidak punya nama, tidak punya masa lalu. Orang-orang menemukannya di hutan sendirian. Anehnya, dia memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan Lin Yue. Energi yang hangat, tapi juga rapuh. Dan setiap kali dia melihat Shen Li, dia merasa sangat sedih. Padahal, mereka tidak pernah bertemu. Atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Shen Li juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu tentang gadis itu yang membuat hatinya bergetar. Tapi dia tidak berani berharap, karena dia sudah kehilangan sekali. Dan dia tidak yakin bisa kehilangan untuk kedua kalinya. Part 16, Kebenaran yang perlahan terungkap. Seiring waktu, potongan-potongan mulai menyatu. Gadis misterius itu bukan orang biasa. Dia adalah pecahan jiwa Lin Yu. Bukan sepenuhnya Lin Yu, tapi juga bukan orang lain. Inilah harga dari pengorbanannya. Dia tidak mati, tapi juga tidak benar-benar hidup seperti sebelumnya. Ingatan hilang, identitas hancur. Yang tersisa hanya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan disinilah cerita jadi semakin emosional. Karena sekarang, Shen Li punya kesempatan kedua. Tapi, apakah dia akan membuat kesalahan yang sama? Atau, dia akan berjuang untuk cinta itu sekali lagi? Part 17, Pilihan yang Sulit. Shen Li dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Jika dia mencoba mengembalikan ingatan gadis itu, dia harus membuka segel jiwa yang sangat berbahaya. Dan jika gagal, gadis itu bisa benar-benar menghilang untuk selamanya. Tapi jika dia tidak melakukan apa-apa, maka Lin Yu tidak akan pernah kembali. Ini bukan lagi soal cinta biasa. Ini soal apakah dia berani melawan takdir untuk kedua kalinya. Dan seperti yang kita tahu, takdir di dunia ini tidak pernah mudah dilawan. Part 18, Ketegangan Terakhir. Musuh akhirnya muncul ke permukaan. Sosok yang selama ini bersembunyi, ternyata adalah sisa kesadaran dari kutukan itu sendiri. Ya, kutukan cinta yang hilang, tidak benar-benar mati. Ia berkembang, dan sekarang ia ingin mengambil bentuk baru, dengan cara menggunakan tubuh gadis itu. Jika itu terjadi, maka semua pengorbanan Lin Yue akan menjadi sia-sia. Dan dunia
akan kembali jatuh ke dalam kegelapan. Part 19, pertarungan terakhir yang sebenarnya. Shen Li akhirnya membuat keputusan. Dia tidak akan lari lagi. Dia tidak akan membiarkan kehilangan terjadi untuk kedua kalinya. Dengan semua kekuatannya, dia masuk ke dalam ruang jiwa gadis itu. Di sana, dia melihat Lin Yue. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai dirinya yang dulu. Mereka saling menatap. Tidak ada kata-kata panjang, karena mereka sudah tahu, ini mungkin pertemuan terakhir mereka. Lin Yue tersenyum, dan berkata pelan, "Kali ini, jangan lepaskan aku." Dan untuk pertama kalinya, Shen Li menangis. Part 20, ending baru, harapan atau ilusi. Pertempuran berakhir. Kutukan benar-benar hancur kali ini. Tidak ada sisa. Tidak ada bayangan. Dunia kembali damai, sekali lagi. Dan gadis itu perlahan membuka matanya. Dia melihat Shen Li, dan untuk beberapa detik, hanya diam. Lalu, dia tersenyum kecil, dan berkata, "Kita pernah bertemu ya?" Shen Li terdiam. Ini bukan jawaban yang dia harapkan, tapi juga bukan penolakan. Ini seperti awal yang baru. Dan mungkin cinta tidak selalu tentang mengingat masa lalu. Kadang, cinta adalah tentang memilih orang yang sama sekali lagi. Dan kali ini, Shen Li tidak akan membuat kesalahan yang sama. Karena dia tahu, meskipun cinta itu pernah hilang, selama masih ada dua hati yang mau berjuang. Part 21, awal yang tidak sama. Hari-hari setelah itu terasa aneh tapi tenang. Gadis itu akhirnya diberi nama baru, Yue Xin. Nama yang dipilih bukan tanpa alasan. Yue karena bulan yang selalu mengingatkan Shen Li pada seseorang. Xin, hati yang baru. Dia tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Tidak tentang perang. Tidak tentang pengorbanan, dan tentu saja tidak tentang Shen Li. Tapi, ada hal-hal kecil yang tidak bisa dijelaskan. Cara dia suka berdiri di bawah pohon yang sama. Cara dia tersenyum ketika melihat bunga liar. Dan yang paling aneh, setiap kali Shen Li terluka, Yue Xin selalu jadi orang pertama yang panik. Seolah hatinya tahu sesuatu yang pikirannya tidak bisa mengerti. Shen Li memperhatikan semuanya. Dia tidak memaksa. Dia tidak mencoba menjelaskan masa lalu. Kali ini, dia memilih cara yang berbeda. Dia akan membiarkan semuanya berjalan perlahan. Tapi, mereka tidak tahu, ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Part 22, bayangan yang kembali. Di tempat lain, jauh dari kedamaian itu, sisa-sisa energi gelap mulai berkumpul. Dihancurkan, sesuatu tetap tertinggal. Bukan bentuk fisik, bukan makhluk, tapi kehendak. Kehendak yang lahir dari ribuan tahun kebencian dan kehilangan. Dan kali ini, ia tidak ingin sekedar menghancurkan cinta. Ia ingin mengendalikan takdir itu sendiri. Perlahan, orang-orang mulai mengalami hal aneh lagi. Bukan lupa sepenuhnya, tapi kenangan mereka berubah. Cinta berubah menjadi penyesalan. Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan. Dunia mulai retak dari dalam. Dan yang lebih berbahaya, semua ini mengarah pada satu orang, Yue Xin. Part 23, perasaan yang tidak bisa ditolak. Sementara ancaman itu tumbuh, hubungan Shen Li dan Yue Xin juga berubah. Awalnya canggung, seperti dua orang asing yang dipaksa bersama. Tapi lama-lama, mereka mulai tertawa bersama, berlatih bersama, bahkan berdebat soal hal-hal kecil. Dan di satu momen sederhana, Yue Xin berkata, "Aneh ya, aku merasa nyaman sama kamu." Shen Li hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, perasaan itu jauh lebih dalam dari sekedar nyaman. Dan disinilah cerita mengambil arah yang menarik. Karena sekarang, ini bukan tentang mengembalikan cinta lama. Ini tentang apakah dua orang bisa jatuh cinta lagi tanpa kenangan yang sama.
Dan jawabannya mulai terlihat jelas. Mereka bisa. Justru di saat itulah bahaya mulai mendekat. Part 24. Retakan dalam jiwa. Suatu malam, Yue Xin tiba-tiba terbangun dengan napas terengah. Matanya kosong. Tubuhnya gemetar. Dia melihat bayangan aneh. Potongan-potongan memori yang bukan miliknya. Api, tangisan, dan seorang pria yang menangis memanggil namanya. Lin Yue. Nama itu terasa asing, tapi juga sangat dekat. Dia memegang kepalanya, kesakitan. Dan di saat itu, energi gelap di sekitarnya mulai bereaksi. Shen Li langsung datang. Dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Mata Yue Xin berubah. Untuk sesaat, itu bukan mata seseorang yang dia kenal. Tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Part 25. Kebenaran yang tidak terhindarkan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Yue Xin bukan hanya pecahan jiwa Lin Yue. Dia juga wadah baru bagi sisa kehendak kupukan. Dua kekuatan dalam satu tubuh. Cinta dan kehancuran. Dan keduanya mulai bertabrakan. Ini menjelaskan semuanya. Kenapa dia bisa bertahan. Kenapa dia memiliki kekuatan aneh. Dan kenapa bahaya selalu mengikuti keberadaannya. Shen Li dihadapkan pada kenyataan pahit. Jika dia ingin melindungi dunia, dia mungkin harus menghentikan Yue Xin. Tapi jika dia melakukan itu, dia akan kehilangan Lin Yue untuk kedua kalinya. Part 26. Pilihan yang lebih kejam. Dunia mulai mengetahui kebenaran itu. Sekte-sekte besar berkumpul. Keputusan dibuat. Yue Xin harus dimusnahkan. Tidak ada perdebatan. Tidak ada kompromi. Bagi mereka, satu nyawa tidak sebanding dengan keselamatan dunia. Dan kali ini, Shen Li berdiri di sisi yang berlawanan dari semua orang. Dia menolak. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena baginya, ini bukan sekadar satu nyawa. Ini adalah orang yang dia cintai. Dan dia sudah kehilangan sekali. Dia tidak akan kehilangan lagi. Part 27. Perang terakhir dimulai lagi. Konflik tidak bisa dihindari. Dunia sekali lagi terpecah. Di satu sisi, sekte-sekte besar dengan kekuatan luar biasa. Di sisi lain, hanya Shen Li dan Yue Xin. Pertempuran dimulai. Langit kembali gelap. Tapi kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya dunia, tapi juga arti dari cinta itu sendiri. Apakah cinta layak diperjuangkan jika itu berarti melawan seluruh dunia? Dan Shen Li sudah punya jawabannya. Ya. Part 28. Di antara dua jiwa. Di tengah kekacauan itu, Yue Xin akhirnya menghadapi dirinya sendiri. Di dalam jiwanya, dia bertemu dua sisi, Lin Yue dan kehendak kutukan. Satu penuh kehangatan, satu penuh kegelapan, dan keduanya menariknya ke arah yang berbeda. Disinilah konflik terbesar sebenarnya terjadi. Bukan di medan perang, tapi di dalam hati. Dan pilihan yang dia buat akan menentukan segalanya. Part 29. Keputusan yang mengubah segalanya. Pada akhirnya, Yue Xin membuat pilihan. Dia tidak ingin menjadi senjata. Tidak untuk dunia. Tidak untuk kutukan. Dia ingin memilih sendiri. Dan dengan sisa kesadarannya, dia mendorong kekuatan gelap keluar dari dirinya. Sebuah tindakan yang hampir mustahil, tapi itu datang dengan harga yang sangat mahal. Tubuhnya mulai hancur, jiwanya perlahan menghilang, dan kali ini tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Part 30. Penutup yang lebih dalam. Shen Li memeluknya untuk terakhir kalinya. Tidak ada teriakan, tidak ada penyesalan, hanya keheningan dan air mata yang tidak bisa dihentikan. Yue Xin menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia berkata, Shen Li, bukan sebagai Yue Xin, bukan sebagai pecahan, tapi sebagai Lin Yue. Dan di saat itu,
Semuanya terasa lengkap, meski hanya sebentar. Dia tersenyum, dan perlahan menghilang. Kali ini, benar-benar pergi. Dunia akhirnya damai. Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi bayangan. Tapi bagi Shen Li, kedamaian itu selalu terasa sepi. Namun, cerita ini tidak berakhir dengan keputusasaan. Karena di suatu tempat, di kehidupan lain, mungkin mereka akan bertemu lagi. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai korban takdir, tapi sebagai dua orang biasa. Part 31, Waktu yang terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu, dunia benar-benar berubah kali ini. Tidak ada lagi perang besar, tidak ada lagi kutukan yang mengintai dari bayangan. Segalanya terasa normal. Tapi untuk Shen Li, tidak ada yang benar-benar berubah. Dia masih hidup, masih berlatih, masih dihormati sebagai legenda. Tapi jauh di dalam dirinya, ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Orang-orang berkata, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi kenyataannya, waktu hanya membuat rasa sakit itu lebih sunyi, lebih tenang, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan justru dalam keheningan itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Part 32, Dunia Baru Kehidupan Baru. 100 tahun kemudian, ya, 100 tahun. Bagi kultivator kuat seperti Shen Li, itu bukan waktu yang lama. Tapi bagi dunia, itu sudah cukup untuk melupakan segalanya. Legenda tentang perang, tentang kutukan, bahkan tentang Lin Yue, perlahan berubah menjadi cerita lama. Di sebuah kota kecil, hidup seorang gadis biasa. Namanya Yue Lin. Dia bukan kultivator, tidak punya kekuatan besar. Hanya seorang gadis sederhana yang bekerja di toko obat. Tapi ada sesuatu yang unik tentang dirinya. Dia selalu bermimpi tentang hal-hal yang tidak pernah dia alami. Pedang, langit gelap, dan seorang pria yang selalu berdiri sendirian. Dia tidak tahu siapa pria itu, tapi setiap kali dia bangun, hatinya terasa berat. Seolah dia baru saja kehilangan sesuatu yang bahkan tidak dia ingat. Part 33, Pertemuan yang Ditakdirkan. Suatu hari, Shen Li datang ke kota itu, bukan karena misi, bukan karena ancaman, hanya berjalan tanpa tujuan. Dan di sanalah dia melihatnya. Yue Lin. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Bukan karena dia terlihat sama persis. Tidak, wajahnya berbeda, suaranya berbeda. Tapi perasaan itu, perasaan yang sudah lama hilang, tiba-tiba kembali. Dan tanpa sadar, Shen Li memanggil satu nama. Lin Yue. Gadis itu menoleh. Bingung. Tuan, Anda salah orang. Jawaban sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan harapan kecil yang baru saja muncul. Dan disinilah cerita kembali bermain dengan emosi. Karena takdir tidak pernah memberikan jawaban dengan mudah. Part 34, Benang yang tidak terlihat meski begitu. Pertemuan itu bukan kebetulan. Hari demi hari, Shen Li mulai sering datang ke toko itu. Kadang membeli obat, kadang hanya berdiri diam. Dan Yue Lin mulai merasa familiar dengannya. Bukan karena ingatan, tapi karena perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Suatu hari, dia berkata, "Kita pernah bertemu sebelumnya?" Shen Li terdiam. Pertanyaan itu terlalu mirip dengan masa lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia tersenyum dengan tulus. Part 35, Cinta yang Tumbuh Kembali. Hubungan mereka berkembang, perlahan, tanpa tekanan, tanpa kenangan lama. Hanya dua orang yang saling mengenal dari awal. Mereka berjalan bersama di pasar, berbagi cerita sederhana, tertawa tanpa beban masa lalu. Dan disinilah inti cerita benar-benar terasa. Karena ini bukan lagi tentang kehilangan. Ini tentang kesempatan kedua. Tentang bagaimana cinta tidak selalu harus diingat untuk bisa dirasakan. Shen Li tidak mencoba mengubah takdir. Dia tidak memaksakan masa lalu. Kali ini,
dia memilih untuk mencintai Yue Lin sebagai dirinya yang sekarang, bukan sebagai bayangan dari seseorang yang telah pergi. Part 36, bayangan terakhir. Tapi, cerita ini belum sepenuhnya selesai. Suatu malam, Yue Lin bermimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Dia melihat semuanya, perang, kutukan, pengorbanan, dan dirinya sendiri sebagai Lin Yue. Dia bangun dengan air mata, jantungnya berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya, dia mengingat satu hal dengan jelas. Nama itu, Shen Li. Di saat yang sama, Shen Li juga merasakan sesuatu. Energi lama yang sudah lama hilang kembali muncul. Dan kali ini bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kenangan yang akhirnya kembali pulang. Part 37, kebenaran yang tidak lagi menyakitkan. Yue Lin akhirnya menemui Shen Li. Matanya berbeda. Ada sesuatu yang baru, atau mungkin sesuatu yang lama telah kembali. Dia tidak langsung bicara, hanya berdiri menatapnya lama. Dan kemudian dia tersenyum, senyum yang sama, senyum yang pernah hilang. Kali ini kamu tidak terlambat. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk menjawab semuanya. Tidak semua ingatan kembali. Tidak semua masa lalu bisa diperbaiki, tapi cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Part 37, kebenaran yang tidak lagi menyakitkan. Yue Lin akhirnya menemui Shen Li. Matanya berbeda. Ada sesuatu yang baru, atau mungkin sesuatu yang lama telah kembali. Dia tidak langsung bicara, hanya berdiri menatapnya lama, dan kemudian dia tersenyum. Senyum yang sama, senyum yang pernah hilang. Kali ini, kamu tidak terlambat. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk menjawab semuanya. Tidak semua ingatan kembali. Tidak semua masa lalu bisa diperbaiki. Tapi, cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Part 37, kebenaran yang tidak lagi menyakitkan. Yue Lin akhirnya menemui Shen Li. Matanya berbeda. Ada sesuatu yang baru, atau mungkin sesuatu yang lama telah kembali. Dia tidak langsung bicara, hanya berdiri menatapnya lama, dan kemudian dia tersenyum. Senyum yang sama, senyum yang pernah hilang. Kali ini kamu tidak terlambat. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk menjawab semuanya. Tidak semua ingatan kembali, tidak semua masa lalu bisa diperbaiki, tapi cukup untuk memulai sesuatu yang baru. 38. Akhir yang sebenarnya. Mereka tidak kembali ke masa lalu. Tidak mencoba mengulang semuanya. Karena mereka tahu, apa yang mereka miliki sekarang lebih berharga. Tidak sempurna, tidak lengkap, tapi nyata. Dan kali ini, tidak ada kutukan, tidak ada takdir kejam. Hanya dua orang yang memilih satu sama lain. Penutup, emotional closing. Cerita ini bukan hanya tentang cinta yang hilang, tapi tentang bagaimana cinta itu bisa ditemukan kembali. Mungkin tidak dengan cara yang sama, mungkin tidak dalam waktu yang sama, tapi selama hati masih memilih, cinta itu tidak pernah benar-benar mati. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari cinta yang hilang. Bukan sesuatu yang benar-benar hilang, tapi sesuatu yang bunga yang tiba-tiba mekar di musim yang salah. Jejak energi spiritual yang sangat familiar dan mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, dia melihat Lin Yue berdiri di kejauhan, tersenyum. Tapi setiap kali dia mencoba mendekat, Lin Yue selalu menghilang. Dan setiap kali itu terjadi, Shen Li bangun dengan perasaan yang sama. Kosong, tapi juga penuh harapan. Ini bukan kebetulan. Dan disinilah penonton mulai sadar, Lin Yue mungkin belum benar-benar hilang. Part 13, rahasia yang tersembunyi. Shen Li mulai menyelidiki lagi. Dia kembali ke runtuhan lama, tempat semuanya dimulai. Dan di sana, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah simbol kuno, tersembunyi di balik batu yang dulu hancur. Simbol itu
bukan bagian dari kutukan. Itu adalah sesuatu yang lain, sebuah segel perlindungan. Dan setelah mempelajarinya, Shen Li akhirnya memahami satu hal penting. Lin Yue tidak hanya menghancurkan kutukan, dia juga menyegel sebagian jiwanya sendiri untuk melindungi sesuatu. Tapi apa? Di titik ini, misteri kembali muncul, karena ternyata pengorbanan Lin Yue bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Part 14, Dunia yang Berubah. Sementara Shen Li mencari jawaban, dunia mulai berubah lagi. Energi iblis yang dulu hampir menghancurkan segalanya tidak sepenuhnya hilang. Mereka hanya bersembunyi. Dan sekarang, mereka mulai bangkit kembali. Kali ini, lebih diam, lebih licik. Desa-desa kecil mulai menghilang. Orang-orang kehilangan ingatan mereka. Dan pola itu terasa sangat familiar. Ini bukan serangan biasa. Ini seperti versi baru dari kutukan cinta yang hilang. Dan disinilah semuanya terasa terhubung. Seolah seseorang sedang mencoba menciptakan ulang tragedi yang sama, tapi dengan skala yang jauh lebih besar. Part 15, Kemunculan Sosok Misterius. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang gadis misterius. Dia tidak punya nama, tidak punya masa lalu. Orang-orang menemukannya di hutan sendirian. Anehnya, dia memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan Lin Yue. Energi yang hangat, tapi juga rapuh. Dan setiap kali dia melihat Shen Li, dia merasa sangat sedih. Padahal, mereka tidak pernah bertemu. Atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Shen Li juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu tentang gadis itu yang membuat hatinya bergetar. Tapi dia tidak berani berharap, karena dia sudah kehilangan sekali. Dan dia tidak yakin bisa kehilangan untuk kedua kalinya. Part 16, Kebenaran yang perlahan terungkap. Seiring waktu, potongan-potongan mulai menyatu. Gadis misterius itu bukan orang biasa. Dia adalah pecahan jiwa Lin Yu. Bukan sepenuhnya Lin Yu, tapi juga bukan orang lain. Inilah harga dari pengorbanannya. Dia tidak mati, tapi juga tidak benar-benar hidup seperti sebelumnya. Ingatan hilang, identitas hancur. Yang tersisa hanya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan disinilah cerita jadi semakin emosional. Karena sekarang, Shen Li punya kesempatan kedua. Tapi, apakah dia akan membuat kesalahan yang sama? Atau, dia akan berjuang untuk cinta itu sekali lagi? Part 17, Pilihan yang Sulit. Shen Li dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Jika dia mencoba mengembalikan ingatan gadis itu, dia harus membuka segel jiwa yang sangat berbahaya. Dan jika gagal, gadis itu bisa benar-benar menghilang untuk selamanya. Tapi jika dia tidak melakukan apa-apa, maka Lin Yu tidak akan pernah kembali. Ini bukan lagi soal cinta biasa. Ini soal apakah dia berani melawan takdir untuk kedua kalinya. Dan seperti yang kita tahu, takdir di dunia ini tidak pernah mudah dilawan. Part 18, Ketegangan Terakhir. Musuh akhirnya muncul ke permukaan. Sosok yang selama ini bersembunyi, ternyata adalah sisa kesadaran dari kutukan itu sendiri. Ya, kutukan cinta yang hilang, tidak benar-benar mati. Ia berkembang, dan sekarang ia ingin mengambil bentuk baru, dengan cara menggunakan tubuh gadis itu. Jika itu terjadi, maka semua pengorbanan Lin Yue akan menjadi sia-sia. Dan dunia akan kembali jatuh ke dalam kegelapan. Part 19, Pertarungan Terakhir yang Sebenarnya. Shen Li akhirnya membuat keputusan. Dia tidak akan lari lagi. Dia tidak akan membiarkan kehilangan terjadi untuk kedua kalinya. Dengan semua kekuatannya, dia masuk ke dalam ruang jiwa gadis itu. Di sana,
Dia melihat Lin Yue, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai dirinya yang dulu. Mereka saling menatap. Tidak ada kata-kata panjang, karena mereka sudah tahu, ini mungkin pertemuan terakhir mereka. Lin Yue tersenyum, dan berkata pelan, "Kali ini, jangan lepaskan aku." Dan untuk pertama kalinya, Shen Li menangis. Part 20, Ending Baru, Harapan atau Ilusi. Pertempuran berakhir. Kutukan benar-benar hancur kali ini. Tidak ada sisa. Tidak ada bayangan. Dunia kembali damai, sekali lagi. Dan gadis itu perlahan membuka matanya. Dia melihat Shen Li, dan untuk beberapa detik, hanya diam. Lalu, dia tersenyum kecil, dan berkata, "Kita pernah bertemu ya?" Shen Li terdiam. Ini bukan jawaban yang dia harapkan, tapi juga bukan penolakan. Ini seperti awal yang baru. Dan mungkin cinta tidak selalu tentang mengingat masa lalu. Kadang, cinta adalah tentang memilih orang yang sama sekali lagi. Dan kali ini, Shen Li tidak akan membuat kesalahan yang sama. Karena dia tahu, meskipun cinta itu pernah hilang, selama masih ada dua hati yang mau berjuang. Part 21, Awal yang tidak sama. Hari-hari setelah itu terasa aneh tapi tenang. Gadis itu akhirnya diberi nama baru, Yue Xin. Nama yang dipilih bukan tanpa alasan. Yue karena bulan yang selalu mengingatkan Shen Li pada seseorang. Xin, hati yang baru. Dia tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Tidak tentang perang, tidak tentang pengorbanan, dan tentu saja tidak tentang Shen Li. Tapi, ada hal-hal kecil yang tidak bisa dijelaskan. Cara dia suka berdiri di bawah pohon yang sama. Cara dia tersenyum ketika melihat bunga liar. Dan yang paling aneh, setiap kali Shen Li terluka, Yue Xin selalu jadi orang pertama yang panik. Seolah hatinya tahu sesuatu yang pikirannya tidak bisa mengerti. Shen Li memperhatikan semuanya. Dia tidak memaksa. Dia tidak mencoba menjelaskan masa lalu. Kali ini, dia memilih cara yang berbeda. Dia akan membiarkan semuanya berjalan perlahan. Tapi, mereka tidak tahu, ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Part 22, Bayangan yang Kembali. Di tempat lain, jauh dari kedamaian itu, sisa-sisa energi gelap mulai berkumpul. Dihancurkan, sesuatu tetap tertinggal. Bukan bentuk fisik, bukan makhluk, tapi kehendak. Kehendak yang lahir dari ribuan tahun kebencian dan kehilangan. Dan kali ini, ia tidak ingin sekedar menghancurkan cinta. Ia ingin mengendalikan takdir itu sendiri. Perlahan, orang-orang mulai mengalami hal aneh lagi. Bukan lupa sepenuhnya, tapi kenangan mereka berubah. Cinta berubah menjadi penyesalan. Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan. Dunia mulai retak dari dalam. Dan yang lebih berbahaya, semua ini mengarah pada satu orang, Yue Xin. Part 23, Perasaan yang tidak bisa ditolak. Sementara ancaman itu tumbuh, hubungan Shen Li dan Yue Xin juga berubah. Awalnya canggung, seperti dua orang asing yang dipaksa bersama. Tapi lama-lama, mereka mulai tertawa bersama, berlatih bersama, bahkan berdebat soal hal-hal kecil. Dan di satu momen sederhana, Yue Xin berkata, "Aneh ya, aku merasa nyaman sama kamu." Shen Li hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, perasaan itu jauh lebih dalam dari sekedar nyaman. Dan disinilah cerita mengambil arah yang menarik. Karena sekarang, ini bukan tentang mengembalikan cinta lama. Ini tentang apakah dua orang bisa jatuh cinta lagi tanpa kenangan yang sama.